di tengah lautan. Jika terjadi masalah, kami bisa dilemparkan ke laut. แล้วคุณก็กลัวตายคุณก็กลับบ้านไปเถอะนะครับ Oke, mantap. Itu dia seturun. Bapak kemarin sudah menceritakan dengan kami mengapa dari 100 lebih kapal menjadi hanya 6. Ceritanya apa sudah cerita. Bapak, saya ingin Bapak mengulang sedikit saja, secara singkat. Apa yang menyebabkan Tomalo ini dari punya 100 kapal menjadi hanya tinggal 6 sekarang? Apa sebabnya? Karena ponteng rompong itu, mereka itu serba di luar. Dan seperti yang saya bilang itu kayak misalnya pelantas itu ada di pagar di sana atau tanda larangannya di sana rompong itu karena jauh dari berapa pokoknya 30 mil sampai dengan ratusan mil. Jadi makanya kalau ikan dari sana kemari dia sudah tahan di sana. Jadi sehingga dia tembusnya kemari cuma hanya 1-2 lagi dan tembus kemari. Terus kemari lagi itu setelah naik BBM, apalagi dan naik 100% pada waktu itu kemarin kan 10 tahun lebih ya. Tahun Saat seekor paus buang air, mari kita membayangkannya sejenak. Wow, besar sekali. Kotoran paus biru menyediakan sumber makanan bagi fitoplankton. Fitoplankton menjadi santapan ikan biasa. Lalu, ikan-ikan kecil itu dimakan oleh ikan yang lebih besar dan seterusnya. Begitulah siklus kehidupan. Fitoplankton juga berperan besar dalam mengontrol gas efek rumah kaca. Mereka membantu menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer. Jika dunia tak memiliki paus, seluruh planet ini bisa jauh lebih panas. Produk ini menjadi salah satu isu terbesar di Indonesia, bahkan dunia saat ini. Kekhawatiran terbesar saya adalah saya nggak bisa minum air tanpa mikroplastik di dalamnya. Anak-anak saya nggak bisa minum air bersih karena semua air sudah tercemar mikroplastik dan kimia-kimia lain. Kimia BPA, kimia phthalates, PFAS, forever chemicals, ya. Semua kimia-kimia yang ada di dalam produk-produk plastik. Itu kekhawatiran. Mikroplastik sendiri adalah plastik yang berkurang dari 5 mili sebenarnya. Itu disebut mikro dan itu plastik. Karena mikroplastik kan mempunyai sel-sel atau dia mempunyai sifat yang terbuka dan menyerap gitu. Nah, ketika di lingkungan itu mereka menyerap logam-logam berat, senyawa-senyawa yang jelek gitu, yang jahat gitu. Ketika masuk ke tubuh kita, logam-logam berat atau senyawa yang jahat itu akan terlepas gitu. Video ini bukanlah aksi penyelamatan ikan lumba-lumba terdampar. Ini adalah aksi penangkapan besar-besaran ikan lumba-lumba di kawasan perairan Taiji, Prefektur Wakayama, Jepang. Senin lalu, para nelayan sengaja menjebak puluhan lumba-lumba ke perairan dangkal. Mereka lalu menangkap dan membunuh lumba-lumba ini. Video ini dirilis aktivis anti penangkapan ikan paus, Sea Shepherd Conservation Society, Selasa lalu. Mereka mengutuk praktek perburuan keji ini. Duta Besar Amerika untuk Jepang, Caroline Kennedy, dalam akun Twitternya juga mengutuk aksi perburuan liar ini. Namun pemerintah Jepang membela nelayannya. Pemerintah Jepang mengklaim aksi perburuan lumba-lumba ini adalah sebuah tradisi dan sudah sesuai dengan hukum Jepang. まずですね、イルカを含むこの鯨類はですね、重要な水資源であって、この科学的根拠に基づき、持続的に利用すべきというふうに考え、法令に基づき適切にます。また、イルカ国際捕鯨委員会の各国が自国の責任によって Kini rekaman video perburuan sudah menyebar di media sosial dan banyak mendapat kecaman internasional. Even when just starting, I knew that figuring out what was going on in Taiji would give me a better understanding of the bigger picture of how to save the ocean. Bumi
Lautan biru nan indah bukankah terlihat sangat indah? Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, di dalam laut ada apa? Semuanya adalah sampah plastik. Tahukah kalian sekarang ini ada sekitar 100 juta hingga 150 juta ton sampah yang sedang mengambang di permukaan laut. Luasnya mencapai 535 kali lipat Taiwan dan terus bertambah. Akibatnya banyak biota laut yang dirugikan. Paus sekaligus menelan banyak plastik ke dalam perutnya. Induk burung laut menjadikan plastik sebagai makanan untuk diberikan kepada anak burung. Sedotan plastik yang dicabut dari hidung penyu, gelang plastik yang meliliti perut penyu, air mata kami lebih asin dibandingkan air laut. Saya paus kecil, Xiaoce. Saya masih terlalu kecil. Saya kira plastik adalah makanan enak, sehingga saya menelannya ke dalam perut. Pada akhirnya, karena tidak bisa mencernanya, saya pun mati. Kantong plastik yang kamu gunakan rata-rata hanya dipakai selama 25 menit. Ketika mengalir ke lautan, mungkin selama 500 tahun pun tidak terurai dan berubah menjadi pembunuh paling berbahaya bagi kami semua yang di laut. Kurangi pemakaian plastik, saya dan sahabat laut saya berterima kasih padamu. For them. If this was true, that dolphins were being blamed for the overfishing, then boycotting marine parks wasn't going to stop this. Wiping out an endangered species and how that's connected to killing dolphins? Our company refused. So your company refuses all interviews? Yeah, all interviews. We were asked to turn our cameras off and leave immediately. Jika tidak terhanyut ke pantai, mayat paus akan tenggelam hingga ke dasar laut. Dan di sini, bangkai paus akan membawa kehidupan baru bagi komunitas laut dalam yang seringkali hidup kelaparan. Binatang pengais akan muncul dari kegelapan untuk melucuti daging dari tulang. Peristiwa jatuhnya mayat paus ini dikenal sebagai whale fall. Jadi, hidup matinya paus memiliki peran yang sama penting dalam ekosistem laut. Cenderung pipis dan di area permukaan. Kabut raksasa ini memberikan kandungan zat besi dan nitrogen ke rantai makanan laut, dan secara signifikan meningkatkan keanekaragaman hayati. Sekarang, hampir semua spesies cetacea di dunia dilindungi dalam undang-undang di setiap negara. Islandia, Norwegia, dan Jepang masih melakukan perburuan paus. Lebih dari 1.000 cetacea dibunuh setiap tahunnya untuk dimanfaatkan daging dan bagian tubuhnya yang akan dijual secara komersil. Dan mungkin kamu juga pernah melihat di berita tentang bagaimana penduduk di Kepulauan Faroe memburu dan membunuh lebih dari 1.000 lumba-lumba pilot dalam sehari. Whale watching adalah industri pariwisata yang berkembang dengan pendapatan lebih dari $700 juta di seluruh dunia. Whale watching sesungguhnya memiliki manfaat edukasi dan memajukan pengetahuan ilmiah. Namun pertumbuhan industri pariwisata yang pesat ini memunculkan dampak pada perilaku, migrasi, dan reproduksi paus. Jumlah kapal yang mengamati terlalu dekat dapat mengganggu aktivitas normal mereka. Kerusakan fisik juga dapat ditimbulkan oleh tabrakan dengan kapal, dan luka karena tersayat baling-baling kapal. Selain perburuan dan whale watching, cetacea juga terancam oleh polusi. Banyak cetacea yang ditemukan terdampar memiliki sampah plastik di dalam perutnya. Sampah plastik yang dibuang manusia ke laut. Pada tahun 2018, seekor paus sperma pernah dilaporkan terdampar di Pulau Kapota, Wakatobi, dalam kondisi yang sudah membusuk dan bagian-bagian tubuh yang terpotong. Di dalam perutnya ditemukan banyak sampah plastik, seperti plastik keras, botol plastik, kantong plastik, sandal jepit, potongan tali, dan gelas plastik. Kemudian pada tahun yang sama, seekor paus ditemukan terdampar di pantai di Provinsi Songkhla, Thailand.
Paus yang sudah lemah ini memiliki sekitar 80 kantong plastik seberat 8 kg di dalam tubuhnya. Setelah dirawat dan dikeluarkan plastiknya, 4 hari kemudian paus tersebut akhirnya mati. Oke, jadi kita bisa menjaga populasi paus dengan tidak memburu, tidak mendekati, dan tidak membuang sampah ke laut. 111 provinsi, kota, kabupaten yang telah menerapkan aturan pelarangan kantong plastik sekali pakai di Indonesia. Ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya, air laut sudah sakit hati sama manusia. Benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat. Seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati. Ya Allah, izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu. Masih ada di antara hamba-Ku yang masih beristighfar. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia. Tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban, agar sebagian yang lain sadar.